Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rombongan Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin berkunjung ke Ambon untuk meninjau kesiapan pembangunan Ambon Newport. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hadir pula dalam kunjungan itu sejumlah menteri lain, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Ambon Newport ini merupakan pelabuhan terpadu yang nantinya akan dibangun di kawasan Desa Wailiang, Maluku Tengah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat sore Mila dan Tribun. Ridwan, untuk tujuan kunjungan kerja sejumlah menteri ke Maluku sendiri, bisa dijelaskan laporan Anda? Baik Mila, jadi untuk hari ini terdapat 4 menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin yang berkunjung ke Maluku, khususnya ibu kota Maluku yaitu Kota Ambon. Ada di sana Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jadi kunjungan keempat menteri tersebut ke Kota Ambon sekaligus meninjau bagaimana perkembangan dari persiapan pemerintah daerah Maluku dalam membangun Ambon Newport yang rencananya akan dibangun pada bulan November mendatang. Pasalnya Ambon Newport itu sendiri akan mendukung Maluku menjadi provinsi yang mengadakan lumbung ikan nasional, dan rencananya memang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, sehingga perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah daerah, sehingga keempat menteri tersebut melakukan kunjungan mereka ke Kota Ambon. Ridwan, kemudian kawasan mana saja yang dikunjungi oleh sejumlah menteri ini? Hal-hal apa saja yang kemudian dibahas dalam kunjungan kerja kali ini? Baik, jadi kunjungan dari menteri, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Sakti Wahyu Trenggono, yang mengunjungi 2 buah pabrik besar yang ada di Kota Ambon dan Maluku Tengah, yaitu PT Prima Makmur Maluku dan Peduli Rakyat, yang memang menjadi basis ekspor perikanan di Maluku, sehingga Menteri Trenggono mencoba untuk melihat bagaimana proses dari pembuatan atau pengelolaan dari sektor perikanan yang ada di Maluku. Di sana Menteri Trenggono didampingi oleh Gubernur Maluku meninjau persiapan-persiapan mulai dari saat ikan atau hasil produksi bawah laut dari Maluku dikelola hingga kemudian diekspor ke luar negeri. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Ridwan, dalam kunjungannya ini apakah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sendiri menyampaikan beberapa upaya agar sektor perikanan tidak lagi hanya Java sentris saja? Ya, benar sekali. Itu menjadi salah satu tujuan utama dari Menteri Trenggono, yaitu membuat sektor industri perikanan di Indonesia ini tidak hanya melulu Java sentris saja, karena seperti kita ketahui selama ini pengelolaan dari hasil perikanan Indonesia selalu diarahkan ke Pulau Jawa, sehingga Menteri Trenggono mencoba untuk memperbaiki cara tata kelola dari beberapa pabrik yang ada di Ambon, termasuk rencananya dia dan pihaknya akan membuat sejumlah regulasi agar pengelolaan ikan dan hasil-hasil perikanan lainnya di pabrik-pabrik tersebut bisa dikelola secara baik dan sesuai aturan, sehingga tidak lagi dipasok hanya ke Pulau Jawa saja. Seperti misalkan pihak di Menteri Kelautan akan membuat zonasi sesuai wilayah. Jadi nantinya ikan-ikan yang didapat oleh nelayan di Maluku hanya akan dikelola oleh pemerintah Maluku saja dan tidak diserahkan lagi kepada pemerintah daerah lainnya.
Hingga saat ini kasus terkait masalah di sektor perikanan juga adanya illegal fishing begitu. Kemudian langkah apa yang diambil oleh Menteri KKP sendiri untuk mencegah adanya illegal fishing di perairan Maluku ini, Ridwan? Jadi tadi Menteri Kelautan sempat menyinggung beberapa masalah terkait illegal fishing di perairan Maluku. Banyak didapat nelayan-nelayan dari daerah lain yang kemudian masuk ke daerah Maluku, masuk ke perairan Maluku dan mengambil ikan-ikan yang ada di perairan Maluku. Sehingga nantinya Menteri Kelautan berencana untuk memasang alat pendeteksi atau semacam GPS ke kapal-kapal nelayan, baik itu kapal modern maupun kapal tradisional, sehingga akan mudah dilacak kapal-kapal yang ada di situ membawa ikan-ikan itu kemana saja. Jadi bisa dipastikan tidak akan ada lagi illegal fishing, tidak akan ada lagi nelayan di daerah lain yang kemudian masuk dan membawa ikan-ikan dari perairan Maluku ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Baik, Ridwan, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Ridwan tadi telah menghimpun wawancara dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Berikut liputannya untuk Anda. Yang nangkap di zona 3, maka dia harus mendarat di zona 3. Nah, soal zona 3 itu adalah di salah satunya ya, itu adalah di Ambon sini, yang nanti akan dibangun pelabuhannya, lalu di Tual, lalu kemudian di Merauke. Nah, ini tiga-tiganya memenuhi syarat, tapi nanti semua sentral kalau ekspor ini bisa melalui sini. Jadi nggak ada lagi ikan dari sini yang dibawa ke Jawa atau dibawa ke tempat lain, nggak bisa. Akan diawasi dengan teknologi satelit. Ya, kita akan menggunakan satelit, diawasi. Jadi setiap kapal, baik kapal tradisional maupun kapal industri, semua dipasangin alat. Itu bisa kita monitor. Yang tidak terpasang berarti itu ilegal, pasti ditangkap lah. Dan itu monitor itu bisa juga dilakukan oleh Pak Gubernur. Kita akan share teknologinya. Jadi bukan hanya di sisi kita, tapi Pak Gubernur bisa lihat juga. Di kantor kita ada. Nah, itu Pak Gubernur bisa lihat juga. Jadi kalau pengawasan kan harus semua pihak ya, supaya industri berkembang. Jadi harapan saya ini legacy, barangkali 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang datang, ini menjadi kota satelit yang hebat gitu. Ya. Gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.